Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Wa qala rabbuna ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan nikmat dan taufik dari Allah di kesempatan sore hari ini. Allah Subhanahu wa taala kembali pertemukan kita di majelis ilmu. Mudah-mudahan majelis kita di sore hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi sebab kita semua dimudahkan oleh Allah untuk masuk dalam surga-Nya. Amin ya rabbal alamin. Nah, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembahasan kita dalam kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Hadis-hadis yang berisi tentang adab-adab dan akhlak Islamiyah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata pengarang rahimahullah ta'ala, babu uqubati uquqil walidaini, bab uqubah, ancaman atau azab ya durhaka kepada kedua orang tua. An Abi Bakrah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ma min dhanbin ajdaru ay yu'ajjala li sahibihi al-'uqubatu ma'a ma yuddakharu ma'a ma yuddakharu lahu min al-baghi wa qati'atir rahimi. Kata beliau rahimahullah ta'ala, tidak ada satupun dosa yang ajdaru, yang lebih pantas, yang lebih berhak, ya, lebih pantas, lebih berhak untuk disegerakan azabnya bagi pelakunya. Nah, ma'ama yuddakharu lahu, bersamaan dengan dosa dan akibat, ya, azab yang disiapkan untuknya nanti di akhirat. Artinya di akhirat masih ada lagi, ya. Tapi di dunia ini disegerakan. Tidak ada dosa yang paling pantas untuk itu adalah kecuali dosa minal baghi wa qati'atir rahimi. Ya. Bagi itu perbuatan semena-mena, perbuatan zalim. Nah, dan segala sesuatu yang melampaui batas. Ya. Dia berbuat zalim, berbuat semena-mena kepada hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian yang kedua adalah qati'atur rahim. Memutus tali silaturahim. Jadi memutus tali silaturahim maksudnya memutus tali kekerabatan. Dia memutus tali kekerabatan dengan orang-orang yang punya jalur atau nasab kekerabatan dengannya. Nah, orang yang seperti ini, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu azabnya kontan di dunia. Azabnya kontan di dunia. A'udzubillahi min dzalik. Ya. Nah, ini sekaligus jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, peringatan untuk kita semua tentang bahayanya, ya, bagi seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ya, disegerakan azabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini azabnya disegerakan di kehidupan dunia bagi si pelakunya. Ya, umpamanya dia anak durhaka, disegerakan azab itu bukan hanya dalam bentuk kecelakaan, ya, kehancuran, bisa dalam bentuk yang lain. Umpamanya bangkrut usahanya, ya, atau dia selalu sakit-sakitan. Nah, selalu ada penghalang-penghalang dalam urusannya dan seterusnya. Nah, naudzubillahi min dzalik. Ya.
Kata beliau rahimahullah taala, wa qati'atir rahim. Demikian pula memutus tali silaturahim. Jadi berbuat semena-mena, berbuat zalim, perbuatan semena-mena, demikian pula memutus tali silaturahim. Ini diantara dosa-dosa yang ukubahnya, azabnya disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala di kehidupan dunia. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah taala, babu da'watil walidain. Bab tentang doa orang tua. Doa orang tua. Kata beliau rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, thalathu da'awatin mustajabatin lahunna. Ada 3 doa yang dikabulkan doa itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia pasti dikabulkan. La syakka fihinna, tidak ada keraguan dalamnya. Nah, apa itu? Kata beliau rahimahullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang pertama da'watul mazlum. Doa orang yang dizalimi. Kalau dia zalimi orang yang dizalimi itu berdoa, ini akan dikabulkan doanya. Nah, ya. Jadi benar-benar zalim ya. Jadi perbuatan zalim yang kezaliman itu benar-benar dia lakukan. Si A menzalimi si B. Nah, jadi perbuatannya benar-benar menzalimi, seperti umpamanya dia pernah memukul si B. Menzalimi si B dalam artian dia mengambil barangnya atau semisal dengannya, ini zalim namanya. Ya, maka orang-orang yang seperti ini jamaah, yang dizalimi itu kalau berdoa, maka yang menzalimi ini akan kena doa itu. Nah, benar-benar kezaliman dia lakukan. Jadi bukan sekedar merasa. Karena ada juga sebagian kasus, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, si A ini berbuat sesuatu yang sebenarnya itu umum, ya, tapi karena si B ini hasad atau punya penyakit hati, dia iri dengan si A atau yang semisal dengannya, dia merasa dirinya dizalimi, padahal enggak. Ya, jadi bukan itu yang dimaksud ya. Jadi benar-benar perbuatan zalim real ya. Jadi bukan hanya sangkaan atau merasa dizalimi, enggak, tapi perbuatan zalim itu betul-betul dilakukan oleh si fulan tadi. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, wada'watul musafir. Doa yang dikabulkan oleh Allah dan itu pasti dikabulkan tanpa ada keraguan sedikit pun adalah doanya sang musafir. Ya, doanya sang musafir, seorang yang berada dalam perjalanan. Ya. Masya Allah ta'ala. Wada'watul walidaini ala waladihima. Yang ketiga adalah doa kedua orang tua ya terhadap kedua anaknya, terhadap anak mereka. Nah, ya doa orang tua, doa kejelekan orang tua kepada anaknya. Di sini dakwah ala. Ya. Kalau lahu ya, itu doa kebaikan. Nah, kalau dakwah ala, doa kejelekan. Jadi kalau orang tua itu mendoakan kejelekan kepada anaknya, maka dikabulkan doanya oleh Allah. Makanya orang tua sebagai ayah atau ibu ya, jangan sampai dia mengeluarkan ucapan-ucapan yang buruk, yang jelek kepada anaknya. Ya. Anaknya nakal umpamanya, namanya anak kecil, langsung dia bilang dasar anak sial. Itu sial beneran dia nanti. Ya, Allah musta'an. Karena ada sebagian orang tua jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala itu mulutnya luar biasa. Ya. Terkadang anaknya dia panggil dengan nama-nama binatang. Ya. Itu nggak boleh. Orang tua itu tidak boleh seperti itu. Ya, makanya penting juga sebagai orang tua kita belajar ya supaya kita paham, kita tahu. Ya. Jangan sembarangan mengucapkan ucapan-ucapan ya kepada anak kita, karena itu bagi bentuk doa. Ya, kalau dia mengucapkan ucapan-ucapan tersebut, maka dikhawatirkan doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Ya. Bagaimana kalau doa itu bentuknya kebaikan? Nah, tentunya akan dikabulkan lagi. Kan begitu. Nah, ketika orang tua sakit hati atau marah kepada anaknya, dia ucapkan ucapan yang jelek, ucapan-ucapan yang kotor kepada anaknya, itu dikabulkan oleh Allah. Ya, tentunya kalau dia mendoakan kebaikan, ya, insya Allah taala
doanya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya mungkin umpamanya kalau dia marah marah sama anaknya, dia jangan ucapan-ucapan yang tidak baik. Walaupun dia marah, ucapkan ucapan yang baik. Ya. Dasar kamu ya anak beruntung umpamanya. Dasar kamu anak bertuah umpamanya. Ya, ini contoh saja ya, untuk menghindari kita ya, supaya kita terbiasa mengucapkan ucapan-ucapan yang baik walaupun dalam kondisi marah. Ya, walaupun dalam kondisi marah, karena berbahaya jemaah. Ya, terkadang kita tidak sadari saking marahnya kita mengucapkan ucapan-ucapan yang ucapan tersebut ternyata adalah kejelekan bagi anak kita sendiri yang membuat kita menyesal di kemudian hari. Nauzubillahi min dzalik. Nah, kemudian kita beliau rahimahullah taala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu beliau berkata, aku mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma takallama mauludun minan nasi fi mahdin illa Isa bin Maryam wa sahibu Juraij. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada anak yang baru dilahirkan di permukaan bumi ini berbicara ya, dari kalangan manusia ini tidak ada yang berbicara sejak lahirnya fi mahdin, sedangkan dia masih dalam buayan, ini masih balita, masih bayi ya. Kecuali dua orang, illa Isa bin Maryam wa sahibu Juraij, kecuali Isa bin Maryam dan sahibu Juraij, temannya Juraij. Siapa itu temannya Juraij? Qila, maka ada yang bertanya, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wa ma sahibu Juraij, siapa, apa itu sahibu Juraij? Karena para sahabat begitu ya, jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, para sahabat kalau mereka mendengarkan sesuatu yang baru dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ya mereka akan langsung bertanya ya. Ini menunjukkan girah, semangat ya, antusiasnya para sahabat ya dalam mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka tanya, apa itu ya Rasulullah sahibu Juraij? Ya, maka Nabi sebutkan kisahnya. Nah, ini mudah-mudahan jamaah yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala menjadi pelajaran untuk kita semua, terkhusus bagi para orang tua ya. Kita dengarkan kisahnya, kata Nabi SAW, fa inna Juraijan kana rajulan rahiban fi ma'sumatin lahu fi saumi'atin lahu. Ya, sesungguhnya Juraij ini adalah seorang pria rahib ya, ahli ibadah ya. Dia beribadah di saumi'atin lahu, di satu tempat ibadahnya. Nah, ya, wa kana ra'i baqarin ya'wi ila asfali saumi'atihi wa kanat imra'atun min ahli qaryati takhtalifu ila ar-ra'i. Nah, pada suatu hari ada seorang pengembala sapi, tiba-tiba ada di bawah. Jadi kalau disebutkan dalam hadis itu, tempat ibadah itu kayak seperti di atas pohon begitu ya, tinggi. Dibuatlah tempat ibadah di situ khusus untuk dia beribadah di situ ya. Tiba-tiba pada suatu hari ada seorang pengembala sapi di bawah tempat ibadahnya Juraij. Nah, dan kebetulan ya ada seorang wanita kampung yang tinggal di sekitar situ ya, itu pernah berpapasan dengan si pengembala kambing tadi. Nah, itu kisah secara global ya. Nah, nanti kita lihat bagaimana rinciannya. Fa'atat ummuhu yauman, maka pada suatu hari ibunya si Juraij ini datang kepada Juraij. Faqalat ya Juraij, ibunya panggil, wahai Juraij ya, dipanggil. Wa huwa yusalli, sedangkan si Juraij lagi sedang sholat dia. Faqala fi nafsihi, maka si Juraij ini sambil sholat, dalam hatinya dia bilang begini, wa huwa yusalli ummi wa sholati, saya pilih ibuku, panggilan ibuku, atau saya pilih sholatku, saya selesaikan sholatku. Fara'a ayyu'athira sholatahu, maka dia berpendapat, saya lebih titik beratkan, saya lebih prioritaskan sholatku. Nah, thumma sarakhat bihi tsaniyah. Ternyata si ibunya Juraij ya, malah berteriak yang kedua kali, berteriak dengan teriakan yang sangat keras. Juraij, dipanggil anaknya. Faqala fi nafsihi, maka Juraij pun berkata dalam hatinya, ibuku atau sholatku? Ibuku atau sholatku? Ibuku atau sholatku? Akhirnya ternyata apa? Dia lebih memilih memprioritaskan sholatnya daripada ibunya. Nah,
Kemudian ibunya berteriak lagi untuk yang ketiga kalinya. Sama, kasusnya sama juga. Jurayj tetap berkata dalam hatinya, pilih ibuku atau sholatku. Ya, udah, pilih sholat. Dia pilih sholatnya. Faru ayu athira sholatahu. Falamma lam yujibha qalat. Ya. Maka ketika Jurayj tidak memenuhi panggilan ibunya, maka ibunya langsung marah, ya, sambil ya seraya mengatakan, la amatakallah ya Jurayj hatta tanzura fi wajhil mumisat. Thumma sarafat. Ibunya marah, saking marahnya ibunya bilang begini. Ya, semoga Allah tidak mematikan engkau wahai Jurayj sampai engkau melihat sendiri wajah-wajah para wanita pelacur. Karena si Jurayj ini kan orang ahli ibadah. Dia nggak pernah lihat perempuan, nggak pernah, ya, ahli ibadah dia. Ya, maka ibunya saking jengkelnya marahnya kepada Jurayj, ya, keluarlah ucapan ini. Ya. Ibunya mengatakan, semoga wahai Jurayj, semoga engkau tidak dimatikan oleh Allah sampai kau melihat wajah-wajah wanita pelacur. Nah, fa'utiyal malaku bitilkal mar'atu waladat. Faqala mimman. Nah, itu singkat cerita. Baik, kembali ke cerita si wanita kampung tadi yang berpapasan dengan si pengembala sapi, ya, yang di awal hadis tadi, ya, yang mereka ini bertemu atau berpapasan di bawah tempat ibadahnya Jurayj. Ternyata jamaah, si wanita ini hamil, ya, hamil, dan dia melaporkan ke raja waktu itu. Ya, sang raja pun meminta agar si wanita yang hamil tadi, ya, atau wanita yang melahirkan tadi, sudah hamil melahirkan, ya. Maka sang raja bertanya, mimman, siapa pelakunya? Qalat min Jurayj. Si wanita itu tuduh siapa? Tuduh Jurayj. Dan dia mengatakan Jurayj pelakunya. Padahal si wanita ini, ya, itu berzina sama si pengembala sapi tadi. Qala, maka sang raja pun kaget, ya, dan bertanya, asahibul saumi'ah, apakah si penghuni saumi'ah itu, yang rumah ibadah itu? Ya, qalat na'am, iya, kata perempuan itu. Qala ahdimu. Nah, ahdimu saumi'atahu wa'tuni bihi. Maka raja pun memerintahkan, ya, ajudannya dan mengatakan, runtuhkan tempat ibadahnya itu dan datangkan dia ke sini. Nah, fadarabu saumi'atahu bil fu'usi hatta waqa'at. Maka mereka pun, ya, mematahkan atau merobohkan tempat ibadahnya Jurayj dengan kampak, ya, dengan kapak, kemudian tempat ibadah itu rubuh, ya. Faja'alu yadahu ila unuqihi bihablin. Maka si Jurayj pun ditangkap, dibawa kepada sang raja dalam kondisi tangannya ditaruh di leher sambil diikat. Kemudian dibawalah Jurayj kepada sang raja. Nah, di tengah perjalanan, jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Famurra bihi al-mumisat. Ternyata Jurayj ini ketika dibawa oleh para ajudan sang raja tadi, dibawa oleh pasukannya raja tadi, ternyata mereka melewati wanita-wanita pelacur. Ya. Fara'ahunna. Maka si Jurayj melihat mereka, ya, sambil fatabassama. Jurayj sambil tersenyum. Wa hunna yanzurna ilaihi finnas. Sedangkan, ya, para wanita-wanita pelacur itu pun melihat Jurayj itu di tengah-tengah kerumunan manusia. Jadi seperti digiring begitu, ya, sebagai seorang yang bersalah. Faqala al-malik, maka sampailah kepada sang raja. Maka sang raja mengatakan, ma taz'um hadhihi? Menurutmu apa yang terjadi sekarang? Qala ma taz'um? Kata Jurayj, ya, menurutmu apa? Saya juga nggak tahu, gitu, ya. Qala taz'um anna waladaha minka. Kata sang raja, ya, si wanita ini mengklaim anak yang lahir dari dia ini adalah dari kamu. Kamu penyebabnya, kamu ayahnya, kamu ayah biologisnya, kamu pelakunya. Qala, maka si Jurayj pun bertanya kepada si wanita itu, anti taz'umin? Apakah kau menyangka seperti itu? Qalat na'am. Perempuan itu jawab, iya.
Qala, maka Juraij berkata. Nah, maka Juraij berkata, aina hadzal shaghir? Mana anak kecil itu? Mana anak balita tadi? Ada bayi yang baru lahir, sini, bawa ke sini dia. Ya. Qalu hadza huwa dza fi hijriha. Ada, bayi itu ada dalam kamarnya. Nah, fa aqbala alaihi faqala, maka dibawalah sang bayi tersebut menghadap ke Juraij. Ya. Kemudian Juraij bertanya kepada si bayi tadi, man abuka? Siapa bapakmu, wahai anak kecil? Qala, si bayi itu tiba-tiba berbicara, ra'il baqar. Ayahku adalah si pengembala sapi itu. Nah, qala al-malik, maka sang raja pun berkata, ana ja'alu saumi'ataka min dhahabin. Karena sang raja merasa bersalah dan mereka kaget anak itu bisa berbicara, maka sang raja pun berkata, maukah kami bangun kembali tempat ibadahmu dari emas? Kata Juraij, qala la. Qala min fiddah, kami bangun dari perak lagi? Enggak. Qala la, enggak mau. Qala fama naj'aluha, terus bagaimana? Apa yang harus kami lakukan? Qala rudduha kama kanat, kembalikan tempat ibadah saya sebagaimana seperti biasanya. Dia ingin dibuat dari kayu. Nah, qala, maka sang raja pun mengiyakan. Tapi sang raja masih penasaran. Baik, kalau begitu, famal ladzi tabassamta, apa yang menyebabkan engkau tersenyum? Kok kamu ditangkap ke sini, kok kamu malah tersenyum begitu? Ya. Qala amrun araftuhu, kata Juraij, ada satu perkara yang aku ketahui. Adrakatni da'watu ummi. Ya, aku telah tertimpa dakwah ibuku. Tsumma akhbarahum, kemudian si Juraij pun menceritakan tentang kisah itu. Nah, subhanallah. Ya. Coba perhatikan jamaah yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa orang tua itu luar biasa, Masya Allah. Ya. Hanya karena Juraij ya, lebih mementingkan sholatnya, ya, yang pada akhirnya dia didoakan dengan kejelekan oleh ibunya. Ya, itu dikabulkan oleh Allah, jemaah. Bagaimana lagi kalau ada anak yang durhaka, ya, yang ibunya kecewa, ibunya mendoakan kejelekan disebabkan karena perbuatan anak itu sudah melampaui batas. Ya. Juraij tadi hanya sholat, jemaah, karena lebih mementingkan sholat, padahal sholat itu kan hak Allah. Tapi tetap dikabulkan doanya, doa ibunya. Ya. Bagaimana kira-kira kalau dosa yang dilakukan oleh anak itu bukan lebih dari itu? Artinya perbuatan dosa. Kan Juraij kan nggak berdosa di situ. Karena dia lebih mementingkan sholatnya. Ya, walaupun dosanya dari sisi apa? Dari sisi dia menelantarkan panggilan ibunya, ya, atau tidak menggubris panggilan ibunya. Tapi ini tetap dikabulkan oleh Allah. Bagaimana kira-kira kalau ya dosa yang dilakukan oleh anak itu adalah sebuah dosa yang diharamkan oleh Allah atau yang dibenci oleh Allah? Ya, seperti anaknya pakai narkoba, ya, mencuri, ya, atau bunuh orang, ya, hal-hal yang membuat orang tuanya malu lah, gitu. Ya, sehingga orang tua kecewa, kemudian dia ucapkan yang jelek untuk anaknya. Ini banyak kita dapatkan di lapangan. Nah, ini seperti ini tentu lebih apa? Dikabulkan. Nah, kita khawatirkan orang-orang yang seperti ini, ya, anak-anak yang seperti ini termakan dan tertimpa doa ibunya atau doa orang tuanya. Na'udzubillah min dzalik. Nah, jadi kesimpulan dalam bab ini, jamaah yang semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentang ya bahayanya kedurhakaan terhadap kedua orang tua. Bahaya kedurhakaan terhadap kedua orang tua dan bahayanya dakwah orang tua kepada anaknya. Oleh karena itu, sebagai orang tua dia harus menjaga lisannya, jangan sampai mengucapkan ucapan-ucapan yang tidak baik untuk anaknya, karena ucapan itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, berikutnya kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah taala, babun ardul islami 'alal ummin nasraniyah. Bab, ya, tentang menawarkan Islam kepada sang ibu yang masih Nasrani. Ini kisahnya Abu Hurairah. Kata beliau rahimahullah, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, ma sami'a bi ahadun yahudiyyun wala nasraniyyun, ya, illa ahabbani wa inna ummi kuntu uriduha al-islami fataqba.
Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, tidak ada seorang pun Yahudi atau Nasrani yang mendengarkan tentang aku kecuali dia pasti cinta kepadaku. Ya, coba lihat ya jamaah. Jadi Abu Hurairah ini ya dicintai oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani. Siapapun yang kenal Abu Hurairah pasti cinta. Ya. Inna ummi kuntu uriduha al-Islam fataba. Dan dahulu ibuku, aku inginkan dia masuk Islam, tapi beliau enggak mau. Fakultu laha, maka aku pun bertanya kepada ibuku, fa'abat, tapi tetap beliau enggak mau, kata Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Fa'ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam fakultu ud'u Allah laha. Maka aku datangi Nabi SAW dan aku berkata, ya Rasulullah, berdoalah engkau kepada Allah untuknya, untuk ibuku. Fada'a, maka Nabi pun berdoa. Fa'ataituha wa qad ajafat 'alaiha al-bab. Nah, maka aku pun mendatangi Abu Hurairah. Ya, aku pun mendatangi ibuku dan beliau berada di pintu sedang menunggu Abu Hurairah. Faqalat, maka ibunya berkata, ya Abu Hurairah, inni aslamtu, wahai Abu Hurairah, sesungguhnya aku sudah masuk Islam. Fa akhbartun Nabiy sallallahu alaihi wasallam, maka aku pun kabarkan hal itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqultu ud'u Allah li wa li ummi. Kemudian aku berkata, wahai ya Rasulullah, doakanlah kepada Allah kebaikan untukku dan untuk ibuku. Nah, maka Nabi bersabda, Allahumma abduka Abu Hurairah wa ummuhu ahibbahuma ilan nas. Ya Allah, ya, untuk hambamu ya Abu Hurairah dan ibunya, jadikanlah mereka berdua adalah orang yang dicintai oleh manusia. Nah, jadi itu sebabnya, ya. Itu sebabnya karena didoakan oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Nah, dalam hadis ini kita bisa mengambil pelajaran yang penting, ya, bahwasanya boleh bagi seorang anak yang muslim ya untuk menawarkan Islam kepada orang tuanya yang masih non muslim. Itu boleh. Ya. Diperbolehkan. Nah, jadi menawarkan Islam kepada orang tua itu boleh, coba. Itu bukan apa namanya? Aib, ya, bukan bentuk kedurhakaan. Karena ada sebagian orang dia mau ajak ini kasus tertentu ya. Dia masuk Islam. Diam-diam dia masuk Islam, tapi dia nggak berani ajak orang tuanya. Kenapa? Dia takut orang tuanya tersinggung. Nah, ini jangan seperti itu. Ya, tetap dia ajak, tetap disampaikan. Tersinggung nggak tersinggung itu bukan urusannya dia. Nah, karena menawarkan Islam kepada orang tua itu sudah dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan disepakati oleh Nabi SAW, dan itu diperbolehkan. Itu diperbolehkan. Nah, Masya Allah Ta'ala. Jadi boleh menawarkan Islam, ya. Ini bentuk baktinya Abu Hurairah kepada siapa? Kepada ibunya. Nah, kita juga demikian jamaah, ya. Setelah kita sudah ngaji, sudah paham, ya, kita tahu mana halal, mana haram, kita tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Sedangkan orang tua kita masih buta tentang hal itu, kita sampaikan. Kalau kita cinta kepada mereka, sampaikan. Nah, oh mak nggak boleh begini, oh pak nggak boleh begini, ya, itu syirik nggak boleh, itu bid'ah nggak boleh, ini begini, sampaikan. Ya memang awal-awal ya pasti akan terjadi pengingkaran ya, karena ya namanya orang nggak tahu, ya nggak tahu, kemudian ditegur, selama ini nggak ada yang tegur, pasti dia akan mengingkari. Kan begitu. Si anak sampaikan, ibu, umi, mak, ya ini nggak boleh seperti ini syirik, nggak boleh, dilarang sama kamu kita. Pasti nanti ibunya akan apa? Protes. Ah, masa dilarang? Ya, sudah lama saya begini-begini. Ya, nggak apa-apa. Itu reaksi awal biasa seperti itu. Terus diteruskan, sampaikan terus, sampai apa? Ibunya meninggalkan perbuatan-perbuatan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini itu diperbolehkan, ya. Sebagaimana di sini kasusnya Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang menawarkan Islam kepada ibunya. Nah, kemudian yang terakhir sebelum kita buka tanya jawab bagi jamaah yang ingin bertanya, kata beliau rahimahullahu taala, babu birrul walidaini ba'da mautihima, bab berbakti kepada kedua orang tua setelah meninggalnya mereka. Nah, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, turfa'ul mayyiti ba'da mautihi darajat. Ya, sang mayit akan diangkat derajatnya setelah matinya
Ya, fayaqul ay rabbi. Kemudian dia berkata, wahai Tuhanku, ayu syai'in hadhihi. Ya, kemudian dia berkata, ya wahai Rabbku, ada apa ini? Kenapa kok derajat saya diangkat dimuliakan seperti ini? Fayuqal, maka dikatakan kepadanya, waladuka istaghfara laka. Ya, sampaikan kepadanya karena anakmu telah mendoakan kebaikan, memintakan ampun untukmu. Anakmu telah memintakan ampun untukmu. Nah, ya. Ini juga dalil menunjukkan kepada kita tentang motivasi ya untuk tetap berbakti, berbuat baik kepada kedua orang tua walaupun mereka sudah meninggal. Dengan cara apa? Dengan cara istighfar dan doa. Ya, ya Allah ampunilah dosa-dosa orang tuaku. Itu namanya apa? Istighfar. Nah, ya. Demikian pula secara tersirat di sini jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada dalil yang menunjukkan kepada kita tentang apa? Tentang pentingnya seseorang itu mendidik anaknya menjadi anak yang soleh. Ya kan? Nah, jadi orang tua ini di sini si mayit ini diangkat derajatnya, terus tiba-tiba dia tanya kepada Allah, ya Allah, ada apa ini kok derajat saya diangkat menjadi mulia? Maka dikatakan kepada si mayit tadi, sesungguhnya anakmu telah memohonkan ampunan untukmu. Nah, ini secara tersirat menunjukkan kepada kita jamaah yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pentingnya seseorang itu mengajarkan anaknya menjadi anak yang taat kepada Allah. Ya. Ya kan tidak mungkin kalau anaknya nggak taat kepada Allah, ya, nggak mengerti tentang agama, nggak mungkin dia minta doa, memintakan ampun untuk orang tuanya, ya kan? Pasti dia bodoh, nggak tahu tentang hal itu. Tapi karena dia tahu dia adalah anak yang soleh, ya, anak yang belajar agama umpamanya, maka dia mendoakan kebaikan untuk orang tuanya sehingga orang tuanya diangkat derajatnya oleh Allah walaupun sudah meninggal dunia. Nah, demikian pula dari Muhammad bin Sirin radhiyallahu anhu rahimahullah taala, beliau berkata, kunna inda Abi Hurairah lailatan. Kami dahulu pernah bersama dengan Abu Hurairah radhiyallahu anhu pada satu malam. Faqala, maka Abu Hurairah berkata, Allahumma ighfir li Abi Hurairah wa li ummi wa liman istaghfara lahuma. Ya Allah, ampunilah dosa-dosanya Abu Hurairah dan dosa ibunya dan dosa ibuku dan dosa orang-orang yang memohonkan ampun untuk keduanya. Qala Muhammad, maka Muhammad bin Sirin mengatakan, "Wa nahnu nastaghfir lahuma hatta nadkhula fi da'wati Abi Hurairah." Maka kami pun mendoakan, memohonkan ampunan ya untuk mereka berdua supaya kami masuk dalam doanya Abu Hurairah. Karena doanya Abu Hurairah ini doa mustajabah, ya, beliau orang soleh. Nah, Abu Hurairah berdoa, ya Allah ampunilah Abu Hurairah dan ampunilah ibuku ya Allah. Ya. Dan ampuni orang-orang yang mendoakan ampunan untuk kami berdua. Maka Muhammad bin Sirin, salah satu tokoh Islam, ulama besar dalam Islam, ya, yang meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan, maka kami pun mendoakan ampunan untuk keduanya. Kami mendoakan ampunan untuk Abu Hurairah dan ibunya. Supaya apa? Supaya kami bisa masuk ke dalam doanya Abu Hurairah. Karena doanya Abu Hurairah itu makbul, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, mustajabah karena beliau orang saleh. Nah, Masya Allah taala. Kemudian berikutnya kata beliau rahimahullah taala, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza matal 'abdu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathin." Kalau seorang hamba itu meninggal dunia, mati, ya wafat, maka terputus seluruh amalnya kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat untuknya. Awaladin salih yad'u lahu, atau anak yang soleh yang mendoakan kebaikan untuknya. Nah, ini tadi. Anak yang soleh ini mencakup semuanya. Dan 3-3 ini jamaah yang semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa digapai dengan ilmu. Dengan menuntut ilmu, ya, maka kita akan mendapatkan apa? Pemahaman tentang adanya sedekah jariyah. Dengan menuntut ilmu, maka kita bisa mengetahui mana ilmu yang bermanfaat. Dengan menuntut ilmu itu kita bisa tahu dan bagaimana cara untuk mempersiapkan atau mendidik anak itu menjadi anak yang soleh. Nah, 3 perkara. Sedekah jariyah, ilmu bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Kemudian yang terakhir, kata beliau rahimahullah ta'ala, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, anna rajulan qala, ada seorang yang berkata kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna ummi tuwfiyat wa lam tusi." Ya Rasulullah, ibuku meninggal dunia dan beliau belum berwasiat. Nah, afa yanfa'uha
an atasaddaqa anha? Apakah bermanfaat untuknya ya Rasulullah kalau aku bersedekah untuknya? Qala na'am. Beliau menjawab iya. Nah, ini juga menunjukkan kepada kita tentang semangatnya para sahabat radhiyallahu anhum dalam mengamalkan ya agama ini. Nah, sesuai dengan dalil ya, sesuai dengan dalil dan terikat dengan dalil ya, sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Mereka bertanya, tanya, ya Rasulullah boleh nggak begini begitu? Ini menunjukkan antusias mereka, semangat mereka dalam menuntut ilmu. Nah, ya buktinya di sini sahabat ini nggak langsung bersedekah atas nama ibunya, enggak, tapi beliau bertanya dulu kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Nah, masya Allah taala. Nah, dalam hadis ini menunjukkan kepada kita tentang bolehnya bersedekah atas kedua orang tua yang sudah meninggal, dan itu merupakan bentuk bakti kepada mereka setelah mereka meninggal. Nah, masya Allah taala. Jadi boleh ya kita bersedekah, pahalanya kita kirimkan, pahalanya kita niatkan untuk ibu kita atau orang tua kita, itu diperbolehkan. Nah, masya Allah taala. Walaupun di sana ada perbedaan pendapat ya, sebagian ulama berpendapat enggak, karena itu bertentangan dengan ayat wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dan seseorang itu tidak mendapatkan kecuali apa yang dia kerjakan. Nah, ala kulli hal, di sini Nabi menjelaskan ya, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bolehnya hal tersebut. Nah, wallahu alam, mudah-mudahan bermanfaat. Ini dapat kita sampaikan. Yang tersisa untuk jamaah yang ingin bertanya seputar pembahasan, boleh tafadhol. Silakan para jemaah sekalian yang ingin bertanya. Nah, suaranya agak kecil ya. Boleh yang mau typing, boleh typing juga. Silakan. Ya nggak ada Ustaz. Baik. Ini gimana, kita lanjutkan atau kita cukupkan? Mungkin dilanjut sedikit Ustaz, masih ada waktu Ustaz. Nah, baik, kita ambil satu bab atau dua bab lagi. Nah. Ya, silakan Ustaz. Baik. ثم قال رحمه الله تعالى باب بر من كان يصله أبوه. Bab ya, tentang berbuat baik kepada orang yang pernah disambung silaturahimnya oleh ayahnya. Atau dengan kata yang lebih simpel, berbuat baik kepada teman ayahnya atau orang yang dekat dengan ayahnya atau yang baik dengan ayahnya. An Ibnu Umar an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Ibnu Umar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, qala inna abarral birri an yasila ar-rajulu ahla wuddi abihi. Kata Nabi SAW, sesungguhnya sebaik-baik bentuk bakti sang anak kepada orang tuanya adalah dia menyambung tali persaudaraan atau kekerabatan, tali silaturahim ya, kepada orang yang dicintai ayahnya, kepada orang yang dicintai oleh ayahnya. Nah, masya Allah taala. Ini berbuat baik, ya, berbuat baik, melakukan hal-hal yang terbaik bagi orang tersebut karena orang itu dulu merupakan orang yang dicintai oleh ayahnya atau mungkin teman dekat ayahnya. Nah, masya Allah taala. Jadi
orang yang berbakti atau seorang anak dianggap berbakti kepada kedua orang tuanya walaupun sudah meninggal, kalau anak itu berbuat baik atau berbakti, ya, melakukan kebaikan kepada teman dari orang tuanya. Nah, ya mungkin tetangganya dulu, ya, atau teman SMP-nya atau teman SMA-nya atau teman sekolah orang tuanya umpamanya yang masih hidup yang tersisa, ya, dia boleh datang ke sana disantuni, ya, dengan membawa bantuan atau membawa oleh-oleh atau semisal dengan. Nah, jadi nggak harus mahal, tapi ada bentuk berbakti, bentuk berbuat baik kepada mereka. Dan ini dianggap sebagai bentuk berbakti kepada orang tua sendiri. Nah, Masya Allah Ta'ala. Kemudian kita beli rahimahullah Ta'ala, babun la yusammir rajulu abahu wala yajlisu qablahu wala yamshi amamahu. Nah, ini juga adab, ya, perlu kita perhatikan bersama-sama. Kata beliau rahimahullah, bab la yusammir rajulu abahu, tidak boleh seseorang itu memanggil nama bapaknya. Contoh, namanya Muhammad bin Mahmud. Muhammad bin Mahmud. Nah, Muhammad ini sebagai anak, nggak boleh dia panggil bapaknya Mahmud, Pak Mahmud, nggak boleh. Atau dipanggil Mut. Nah, itu nggak boleh. Ya. Ada sebagian anak seperti itu. Mungkin dia panggil bapaknya dengan panggilan apa? Panggilan namanya, ini nggak boleh jamaah. Walaupun si bapak itu ridho, tapi ini tidak baik, ya, karena menyelisihi tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, wala yajlisu qablahu, tidak boleh sang anak itu duduk terlebih dahulu daripada orang tuanya. Nah, kalau dalam bermajlis atau di dalam rumah atau di luar rumah atau berpergian sama orang tuanya, nggak boleh, anak itu nggak boleh duduk duluan, harus orang tuanya duduk duluan. Ya. Wala yamshi amamahu, dan sang anak tidak boleh berjalan di depan orang tuanya, depan bapaknya, depan ayahnya, nggak boleh. Dia harus di belakang. Ya. Dia anak buah, bosnya adalah bapaknya, nggak boleh di depan. Ya. Kecuali ada kondisi tertentu, ya, yang bapaknya ridhonya atau bapaknya perintahkan di depan, ya itu nggak masalah. Tapi yang diinginkan di sini adalah dalam kondisi secara umum, ya, si anak itu tidak boleh berjalan depan orang tuanya. An Urwata au ghairihi, dari Urwah atau selain beliau, anna Abu Hurairah, nah, anna Abu Hurairah absara rajulaini, sesungguhnya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu itu melihat ada dua orang laki-laki. Faqala li ahadihima, maka Abu Hurairah tanya, ya, berkata kepada salah satu di antara mereka, ma hadza minka? Faqala abi, kata Abu Hurairah bertanya, apa kedudukan, apa posisi pria ini dibandingkan kamu? Maka pria itu menjawab, faqala abi, dia bapakku, dia ayah. Qala la tusammihi bismihi, jangan kau sebut, jangan kau panggil dia dengan namanya. Wala tamshi amamahu, dan jangan engkau berjalan depannya. Wala tajlis qablahu, dan jangan kau duduk sebelumnya. Sebelum dia duduk, jangan kau duduk. Nah, Masya Allah Ta'ala. Ini nasihat Abu Hurairah kepada anak tersebut. Ya, jangan sampai dia memanggil ibunya, ayahnya dengan panggilan namanya. Ya, jangan juga dia berjalan depan ayahnya, dan jangan dia duduk sebelum ayahnya duduk. Nah, Masya Allah Ta'ala. Baik. Kemudian yang terakhir, kata beliau rahimahullah Ta'ala, babu hal yukanni atau yukni abahu, apakah boleh dia memanggil nama kunyah bapaknya? Nama kunyah itu jamaah, kalau di kita di Indonesia itu nama sapaan, nama panggilan. Ya. Panggilan kesayangan begitu. Itu biasa panggilan penghormatan, ya. Itu biasanya didahului oleh kata abu untuk laki-laki atau kata ummu untuk perempuan. Ya. Contoh, ya, ada si fulan, ada orang namanya Muhammad. Namanya Muhammad. Ya. Dia punya bapak namanya Mahmud. Ya. Berarti apa? Muhammad bin Mahmud. Nah, si Mahmud ini karena nama anaknya adalah Muhammad, maka dia dipanggil Abu Muhammad, bapaknya Muhammad. Nah, kalau kita di Indonesia kan sering bapaknya Muhammad, berarti si bapak ini anaknya namanya Muhammad. Ya. Atau perempuan, ibunya Muhammad. Ya.
Berarti si perempuan ini dia punya anak namanya Muhammad. Nah, ini dalam bahasa Arab namanya kunyah. Kunyah itu dianjurkan. Seseorang itu harus punya kunyah masing-masing. Ya. Dan kunyah itu nggak harus pakai nama anaknya. Ya, karena ada juga di kalangan sahabat yang nggak punya anak tapi pakai kunyah. Contohnya siapa? Contohnya Ummul Mukminin, ibunda kita, Aisyah radhiyallahu taala anha. Kunyah beliau Ummu Abdillah. Ummu Abdillah. Ibunya Abdullah. Apakah beliau punya anak dari Rasulullah namanya Abdullah? Enggak. Beliau enggak punya anak. Nah, tapi boleh, ya. Itu disyariatkan. Apalagi kalau punya anak, ya, boleh. Kemudian kita lanjutkan. An Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, lakin Abu Hafsin Umar qada. Nah, akan tetapi Abu Hafs Umar itu telah menetapkan hukum tersebut. Nah, jadi pengarang rahimahullah taala menyebutkan asar ini ya dari Ibnu Umar, ya, dari perbuatan Ibnu Umar yang menunjukkan tentang bolehnya seseorang itu memanggil nama kunyah bapaknya. Itu dibolehkan. Ya. Kenapa? Karena di sini Ibnu Umar sendiri bilang begini, lakin Abu Hafsin Umar qada. Akan tetapi Abu Hafs Umar telah menetapkan hukum begini dan begitu. Ya. Maksudnya apa? Karena Ibnu Umar ini kan anaknya Umar. Namanya Abdullah bin Umar. Nah, Ibnu Umar ketika menyampaikan ilmu, beliau sebutkan, akan tetapi Abu Hafs Umar, karena beliau punya nama kunyah Umar bin Khattab Hafs. Nah, beliau punya nama anak namanya Hafsah, dipanggil Hafs. Abu Hafs ini bapaknya Hafs. Nah, Ibnu Umar menyebutkan kunyah bapaknya, sekaligus sebut nama bapaknya. Ini dalil yang menunjukkan kepada kita tentang bolehnya seseorang itu memanggil kunyah bapaknya, yang memanggil kunyah nama sapaan bapaknya sekaligus ada namanya di situ. Tapi yang nggak boleh itu apa? Seperti hadis sebelumnya, tidak boleh langsung menyebut namanya begitu saja, itu nggak boleh. Tapi kalau dipanggil Abu, ya pakai Abu itu boleh. Contohnya tadi, ya, Muhammad bin Mahmud. Berarti Muhammad adalah anak, Mahmud adalah bapak. Nah, Mahmud disebut sebagai Abu Muhammad, ya kan? Karena anaknya namanya Muhammad. Nah, anak Muhammad ini boleh dia bilang begini, ayah saya Abu Muhammad, ya, pernah bilang begini dan begitu, boleh, itu dibolehkan. Nah, tapi memanggilnya dengan namanya itu nggak boleh, ya, kecuali dengan adanya apa, disertai dengan kunyah. Nah, wallahu a'lam, ini dapat kita sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, sebelum kita tutup ada yang bertanya lewat chat tadi. Bismillah. Izin bertanya, Ustadz, apakah boleh batal haji atau umrah pada orang tua yang sudah tua tidak mampu lagi berangkat haji atau umrah karena fisiknya udah lemah? Iya, jawabannya boleh. Ya, dibolehkan. Nah, orang tua yang sudah tua renta yang tidak mampu untuk haji atau umrah, atau yang sudah meninggal, Nah, itu diperbolehkan untuk dibadalkan. Nah, dengan syarat yang membadalkan itu harus sudah haji sebelumnya atau sudah umroh sebelumnya. Kalau dia mau mengumrohkan berarti dia harus umroh dulu sebelumnya. Dia sudah umroh. Kalau dia membadalkan berarti dia harus sudah apa? Sudah haji sebelumnya. Dia kalau badal haji berarti dia sudah harus haji sebelumnya. Itu syaratnya. Nah, saya bisa yang lain. Tanya sudah cukup, Ustadz. Mungkin di cukup, Ustadz. Mungkin ditutup aja, silakan. Baik. Kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita berdoa dan memohon kepada Allah, semoga Allah beri taufik kepada kita semua untuk selalu istiqomah di atas agamanya, istiqomah dalam agamanya, dan memohon Allah semua dalam surganya. Sebagaimana Allah kubulkan kita yang majlis ini, dan semoga Allah berikan taufik kepada kita semua untuk meraih husnul khatimah di akhir kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin. Wallahu taala alam.
Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.